Shalom para peserta Bible Study. Kita kembali berjumpa dalam Bible Study Perjanjian Lama. Kita akan melanjutkan kisah tentang Yusuf yang saya beri judul hari ini Pangeran yang Terjual. Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Saya harap Bapak Ibu bisa membacanya terlebih dahulu supaya bisa mengikuti penjelasan saya dengan baik. Perikop yang kita bahas ini berawal dari kisah di mana anak-anak Yakub pergi menggembalakan domba mereka. Kemudian Yakub yang entah mengapa ketika itu masih ada di rumah, diperintahkan oleh ayahnya untuk melihat keadaan kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan ternak mereka. Kalau kita lihat di situ dituliskan mereka menggembalakan ternak sampai ke Sikem. Dari Hebron di mana mereka tinggal sampai ke Sikem itu lumayan jauh. Jadi wilayah penggembalaan mereka cukup jauh. Kemudian ketika Yusuf mencari mereka, kata orang-orang yang ditemui Yusuf, kakak-kakaknya bahkan pergi lagi lebih ke utara lagi sampai ke Dotan. Jadi jaraknya lumayan jauh, perjalanannya lumayan panjang. Nah, seperti yang saya katakan minggu lalu, apakah Yusuf itu anak yang manja, yang tidak bisa bekerja, dan selalu di rumah saja? Kalau melihat ini, ya jelas tidak demikian. Nyatanya Yakub juga melepas Yusuf untuk pergi melihat keadaan kakak-kakaknya di tempat yang cukup jauh. Yusuf berjalan sendirian dari Hebron sampai ke Dotan. Ya, dan Yusuf taat melakukannya dengan baik. Yang jadi masalah adalah adanya niat jahat, ya, niat jahat dari kakak-kakaknya. Mari kita baca Kejadian 37 ayat 18 sampai 20. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Lihat yang saya beri tanda, mereka bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Sampai mereka memikirkan begitu rupa bagaimana cara mereka mencelakai Yusuf. Jahat sekali niat mereka ini. Nah, mengapa bisa begitu? Nah, kalau kita ingat pembahasan kita yang lalu, kejahatan ini kira-kira timbul karena apa? Karena ada kecemburuan di dalam diri kakak-kakaknya terhadap Yusuf. Mereka merasa Yusuf ini yang paling disayang dan Yusuf ini apalagi dengan mimpinya yang baru saja diceritakan, sombong sekali. Apalagi dikatakan Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Maka saudara-saudaranya pun membenci Yusuf. Dan dari kebencian maka lahirlah kejahatan. Dan kalau kita perhatikan, sasaran kebencian dan kejahatan mereka itu siapa? Yang pertama jelas Yusuf. Tapi apakah cuma Yusuf? Tidak.
Tidak hanya Yusuf. Selain mereka benci, mereka jengkel terhadap Yusuf, mereka pun tentu sakit hati terhadap Yakub, sang ayah, yang selalu memprioritaskan Yusuf. Jadi ini niat jahat dari kakak-kakaknya Yusuf. Ya. Mereka tahu kalau mereka membunuh Yusuf, Yakub pun juga akan hancur hatinya. Mungkin ini niat balas dendam mereka, ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Ada sebuah niat baik, tetapi tidak disertai dengan keberanian untuk memperjuangkannya, untuk melakukannya dengan tegas. Kita baca di ayat 21 sampai 22. Ya. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ini maksud yang baik. Niat yang baik sebetulnya. Cuman sayang, Ruben ini sebagai anak sulung, anak pertama yang seharusnya bisa mengendalikan adik-adiknya, ternyata hanya berani berniat secara diam-diam. Harusnya ketika saudara-saudaranya merancang niat jahat, Ruben bisa mengambil kendali. Ruben harusnya bisa menggagalkan rencana itu, bisa mencegah. Dia harusnya dengan berani melarang adik-adiknya berbuat jahat. Tetapi rupanya dia tidak berani melakukan itu. Dia berniat baik, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ruben tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Ruben punya tanggung jawab, apalagi sebagai anak yang sulung. Tetapi dia tidak berani mengambil sikap dengan tegas. Akibatnya, kita bisa baca di ayat 25 sampai 28, akhirnya Yusuf dijual. Ya, Yusuf dijual kepada orang-orang Midian. Ketika Yusuf dijual, rupanya Ruben tidak ada di situ. Mungkin ya entah Ruben kemana, mungkin dia pergi sejenak. Kemudian ketika dia kembali, dia mendapati Yusuf sudah tidak ada di dalam sumur. Dan kita membaca penyesalan Ruben di ayat 29 sampai 30. Dia terlambat. Dia punya niat yang baik, tetapi kurang tegas, kurang berani, akhirnya dia terlambat. Kemudian berikutnya kita melihat sebuah penipuan yang licik. Kejadian 37 ayat 31 sampai 32 kita baca. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Nah, di sini kita lihat licik sekali saudara-saudaranya Yusuf ini. Dengan mengantarkan jubah Yusuf yang tentu dikenali oleh Yakub. Jubah yang sudah bersimbah darah. Yakub pasti mengira Yusuf sudah mati. Dan Yusuf
Yakub pasti sedih sekali. Nah, mereka ini menyuruh orang lain untuk menghantarkan jubah yang sudah diberi darah itu kepada Yakub. Kenapa tidak mereka sendiri? Bayangkan kalau mereka sendiri yang mengantarkan, kira-kira bagaimana marahnya Yakub kepada mereka. Kalau mereka antarkan sendiri, mereka harus menghadapi emosi Yakub yang tentu kacau. Jadi dengan mereka menyuruh orang lain, mereka mau sembunyi tangan, mereka tidak mau ambil tanggung jawab apa-apa. Dan kita lihat benar-benar Yakub berduka. Di ayat 33 sampai 35 kita baca, ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menguburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi Yakub betul-betul merana, betul-betul sedih dengan hilangnya Yusuf yang dia kira sudah mati diterkam binatang buas. Dan di sini ditulis anaknya laki-laki berusaha menghibur. Ya, entah tulus atau tidak. Tapi yang jelas ini akibat perbuatan mereka sendiri. Ini sungguh kisah yang menyedihkan, kisah yang tragis ya, sebuah tragedi. Tetapi kita tahu Allah kita turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf harus mengalami penderitaan, dia harus dijual sebagai budak. Ini rute perjalanan Yusuf ke Mesir dari Dotan. Biasanya para saudagar itu akan melewati daerah pesisir, ya, lalu sampai di Mesir. Perjalanannya cukup panjang. Dan perjalanan sebagai seorang budak tentu bukan perjalanan yang menyenangkan. Bukan perjalanan yang nyaman. Tetapi Allah turut bekerja di dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Kita baca Kejadian 37 ayat 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi Yusuf sampai ke Mesir. Dan kalau kita pelajari lebih lanjut nanti kita akan mendapati di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata demikian, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Jadi pada akhirnya Yusuf pun mengakui bahwa semuanya baik di dalam rencana Allah. Ya. Seringkali kita pun merasa kok tiba-tiba hidup kita menjadi tidak nyaman, tidak enak. Mengapa kok ada penderitaan, ada persoalan ini dan itu? Ketahuilah Allah tetap turut bekerja di dalam semuanya untuk kebaikan saudara dan juga untuk kebaikan orang-orang di sekeliling saudara. Karena Allah mau saudara menjadi berkat.
Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Tidak panjang, tetapi saya rasa cukup bermakna dan cukup penting untuk kita pelajari. Silakan kalau ada pertanyaan, pendapat, dan lain-lain, tuliskan saja di grup. Kita akan diskusikan bersama pada sesi diskusi. Tuhan Yesus memberkati.